Oke, shalom semuanya. Merdeka. Oke. Saya percaya kita semua orang-orang merdeka. Amin. Karena kenapa? Buktinya pas kita perayaan semuanya menikmati. Amin. Menikmati, tidak ada yang tidak bersuka cita, bahkan ada yang memecahkan balon, ada yang dapat hadiah dan segala hal yang kita lakukan di sana. Setelah saya lihat, setelah dicek dari Facebook masing-masing, semua udah diupload, ya. Orang tua kita Pak Arnold upload juga begitu banyak video di sana. Ya, video dia mengupload video saat makan kerupuk. Wah, luar biasa sekali. Jadi itu adalah buktinya bahwa kita keluarga GP Grace Family hari ini kita sangat bersuka cita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya tidak berbicara tentang kemerdekaan lagi karena saudara sudah merdeka. Ya, kita sudah merdeka, bukan hanya saudara, saya juga sudah merdeka. Ya, saat kita merdeka, karena minggu yang lalu Bang Herman sudah menyampaikan tentang kemerdekaan. Ya, bagaimana kita sudah dimerdekakan dan kebenaran, ketika kita tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara, saya sendiri pernah berpikir bahwa tentang Roh Kudus. Dulu ketika lihat orang ada yang berbahasa roh, ada yang mungkin lompat-lompat karena kepenuhan roh gitu, atau dengan berbagai hal cara gitu yang mereka alami, manusia alami ketika dipenuhi roh. Akhirnya saya berpikir, saya nggak pernah mengalami seperti itu soalnya. Seperti contohnya entah seperti harus melompat-lompat atau mungkin ada yang bergetar begitu. Ya, saya bertanya, jadi saya gimana? Apakah Roh Kudus itu sudah ada di dalam saya? Enggak. Ya, kalau hari ini saudara ada bertanya seperti itu, saudara sama dengan saya. Ya, kita sama. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dalam satu firman Tuhan. Ya, di sini akan dikasih tahu sama kita ketika kita sudah percaya sama Yesus, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Dan tidak ada yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Allah itu sendiri. Artinya ketika saudara sudah percaya sama Yesus, Roh Kudus itu tinggal bersama-sama dengan saudara. Amin. Dan saudara, firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu yang diberikan bagi kita sesuatu yang tidak akan pernah meninggalkan saudara. Ya, itu Yesus yang katakan. Dia akan beserta saudara sampai selama-lamanya. Tinggal diam di dalam saudara. Nah, berkaitan dengan kemerdekaan, di Roma 8 dikatakan, ya nggak usah dibuka, saya baca sendiri. Di sana dikatakan bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Berarti saudara, ketika saudara dimerdekakan, ketika saudara menerima kemerdekaan, ketika saudara dimerdekakan oleh karena Tuhan Yesus yang lakukan, dia menebus kita. Ya, dia nggak hanya batas seperti itu saja, dia nggak hanya terbatas untuk memerdekakan saudara, tapi dia berikan Roh Kudus bagi saudara. Sehingga hari ini saudara orang-orang percaya, saya dan saudara sebagai orang percaya berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Amin. Itu yang kita alami hari ini Bapak Saudara. Nah, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan di Yesaya 47. Yesaya 47 ayat 17 sampai dengan 18. Oke. Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan 18. Ya. Mohon sabar ya, karena adik kita Parulian lagi masih terus belajar untuk mengendalikan multimedia. Ya, tepuk tangan dulu untuk Parulian. Oke, Yesaya 48 ayat 17, begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah, hari ini kita belajar tentang bahwa dikatakan, saya ambil tema tadi
kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini saudara, kalau kita baca ayat ini memang perjanjian lama, tetapi ayat firman Tuhan ini kalau saudara lihat ini berbicara tentang orang-orang yang percaya. Karena kenapa? Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara orang yang sudah diberi kemerdekaan. Saudara tidak mengusahakan keselamatan saudara. Ketika saudara percaya sama Yesus, dia sudah tanggung semuanya. Dia tanggung dosa saudara. Dia tebus saudara dari dosa saudara. Ya, bukan dosa saudara yang ditebusnya, saudara yang ditebusnya. Amin. Jangan terbalik ya. Kalau dosa saudara yang ditebus berarti itu yang berharga dosa. Tapi yang ditebus itu yang berharga saya dan saudara. Itu yang ditebus. Ya. Di sini dikatakan bahwa firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara, saat kita ditebus, ya, Yesus mati di atas kayu salib. Yesus dihancurkan sehancur-hancurnya. Yesus mati, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, saudara. Sehingga dia menebus, dia bangkit dari kematian supaya kita orang percaya bisa mengalami kebangkitannya juga. Ya. Saudara, saat dia mati menebus kita, saudara dan saya di firman Tuhan dikatakan dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan saat saudara percaya bahwa Yesus sudah mati bagi dosa-dosa saudara dan saya, ya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan bukan hanya itu saja. Yuk kita buka di Efesus pasal, Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saat saudara dimateraikan dengan Roh Kudus, itu adalah tanda bahwa saudara dan saya adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Amin. Ini dikatakan mana tadi ayat? Yesaya 48 tiba-tiba hilang. Ya. Coba dibuka Yesaya 48 sampai ayat 17 tadi. Ya, di sini katakan bahwa firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Saudara, ketika saudara diberikan Roh Kudus, itu adalah tanda bahwa saudara adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Bahkan dikatakan di Roma, di sana dikatakan bahwa saudara menjadi anak Allah. Amin. Oleh Roh itu yang memerdekakan kita, kita menjadi anak Allah. Berarti kalau hanya kepunyaan atau kepemilikan kan, ya mungkin saja contohnya laptop contohnya kan, kepunyaan si Parulian, ya bisa saja rusak, mungkin bisa saja terbatas berharganya. Tetapi ketika menjadi anak, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Amin. Ya, ketika menjadi anak sangat berharga. Ya, saya percaya Bang Herman begitu sayang sama Geo. Amin. Ya, dia nggak akan, kalau seandainya saya pernah lihat Bang Herman kan, ya ini bukan saya suruh untuk tiru Bang Herman ya, ya enggak. Bang Herman ketika lihat Geo entah jatuh sedikit, Bang Herman udah cepat-cepat, kenapa nakku gitu. Ya, aku berpikir sama siapa juga aku buat itu ya, enggak ada. Jadi, saudara, artinya bahwa ketika kita diangkat, ketika kita diangkat menjadi anak, artinya kita benar-benar miliknya Allah, kepunyaannya Allah, yang akan mewarisi apa yang dipunyai Tuhan. Amin. Termasuk sifat karakteristik daripada Allah itu sendiri. Karena kenapa? Kita sudah disatukan dengan Roh Kudus. Ya. Dan Allah itu adalah Roh. Artinya semua kepribadian Allah, kehidupan Allah. Nah, ini lebih jelasnya. Semua yang namanya kehidupan Allah adalah satu dengan kita. Amin. Jadi jangan anggap diri saudara bahwa nggak ada apa-apanya. Enggak, saudara. Saudara ketika sudah percaya sama Yesus, Roh itu tinggal di dalam saudara. Saudara berharga, ya. Saudara sangat dicintai.
Saya selalu mengatakan sangat dicintai. Ya, ini saya katakan seperti ini karena saya mau diri saya sendiri menyadari bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saya. Amin. Demikian dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ya. Kalau saudara senantiasa setiap hari saudara sadari, saudara bangun, Tuhan terima kasih Engkau begitu mengasihiku, itu akan membawa sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita semua. Ya, pasti akan membawa. Karena kenapa? Siapa yang tidak mau dikasihi? Ya, di dunia ini saja kalau seandainya kita, ya mungkin kita jujur saja lah, jujur saja kan, kita merasa nggak dikasihi, sedikit dalam hati ada cemburu, benar nggak? Pasti. Tetapi kalau kita tahu kita orang dikasihi, wow, kita akan keluar dengan penuh sukacita. Ya, dari diri kita ini keluar penuh dengan semangat. Ya, ketika saudara tahu bahwa saudara adalah orang yang dikasihi. Bagaimana saudara dikasihi? Dalam ayat ini tadi dikatakan bahwa saudara dimateraikan dengan Roh Kudus supaya saudara menjadi anak Allah. Selanjutnya, bentar-bentar. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Saudara, ketika ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu mengajar kita sesuatu yang memberi faedah. Ya. Bagaimana kita bisa belajar untuk bisa kita tahu bahwa Roh Kudus mengajari kita sesuatu yang memberi faedah? Bagaimana caranya? Adalah melalui firman Tuhan. Kita punya firman Tuhan, amin. Saudara nggak dibatasi lagi untuk membaca firman Tuhan. Ya. Maaf, saya ada sesuatu hal yang pernah saya rasakan waktu saya pulang ke Nias kan. Ini bagi saya sesuatu hal yang menyedihkan. Ketika bahwa di dalam gereja itu rasanya hanya pendeta yang bisa bawa firman Tuhan. Ada saudara. Kalau saudara mungkin saudara masuk ke daerah-daerah perkampungan atau di daerah-daerah, contohnya lah kami di Pulau Nias lah. Ya, masih ada yang berpikir bahwa hanya pendeta yang seakan-akan yang berhak menerima semua apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kan menyedihkan sekali. Bagaimana jemaat itu bisa tahu kalau tidak pernah membuka firman Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu kalau tidak pernah kita belajar akan firman Tuhan? Ya, mungkin bangun langsung kerjakan sesuatu. Tapi akan sangat penting kita belajar untuk membaca firman Tuhan. Mendengarkan, mungkin saudara bisa mendengarkan khotbah. Kalau kita di AGF kan sekarang tetap kita upload setiap minggu. Ada di-upload di sana khotbah yang sudah disiarkan hari Minggu. Kita upload kembali di YouTube. Boleh saudara belajar kembali. Atau ada video waktu kita rekaman waktu kita Bible Camp. Saudara boleh belajar. Karena kenapa? Roh Kudus di dalam diri saudara dan saya adalah mengajar sesuatu yang memberi faedah. Saudara, kenapa Tuhan mau mengajar kita yang memberi faedah? Supaya kita berhasil. Ya, supaya menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Kenapa saudara? Tuhan itu nggak perlu lagi belajar firman Tuhan. Karena dia sendiri yang punya firman. Dia yang memperkatakan firman. Saudara dan saya perlu belajar firman, amin? Perlu. Ya. Bukan berarti kalau kita sudah bebas, sudah merdeka, kita nggak perlu lagi, sangat perlu. Ya. Saya bisa rasa saudara, ya kemarin mungkin ini karena orang Bang Herman Kak Ayu dekat sama kami di sini ya. Kak Ayu bilang kan, tahu nggak Prisman, kayaknya kalau kita nggak baca firman Tuhan rasanya kayak apa, kacau gitu. Entah kacau pikiran kita, bisa jadi. Karena kenapa? Ketika kita bangun, sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya itu adalah firman. Firman itu berkuasa saudara. Firman itu sangat berkuasa untuk melakukan, untuk memberikan faedah, untuk menuntun, memberikan keberhasilan dalam hidup kita. Makanya jangan kita abaikan firman, amin. Katakan kepada diri saudara, jangan abaikan firman. Amin. Berarti mulai hari ini saudara yang tahu bagaimana saudara bisa belajar firman, ya. Karena akan memberi faedah, memberi keuntungan bagi saudara.
Tuhan tidak memberikan firman bagi saudara supaya dia yang memperoleh faedahnya, enggak. Saudara yang harus memperoleh faedahnya, amin. Karena dia anak saudara, dia kepunyaan saudara. Selanjutnya ayat 18. Hilang. Beginilah firman. Oh, sama. 17 masih. 18. Pada hari ini juga kok Esther. sorry. Oke. Ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maksudnya perintah-perintahku yang dimaksudkan di sini adalah semua perkataan firman Tuhan, amin. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku atau firman Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, amin. Ini faedahnya bagi kita Bapak Ibu Saudara ketika kita belajar firman, ya. Jangan abaikan firman. Ketika ada orang berbicara firman mungkin di depan ini Saudara, siapapun dengarkan. Amin. Sama-sama kita dengarkan, ya. Yang rugi bukan siapa-siapa. Yang rugi bukan yang berbicara di depan sini, enggak. Yang rugi adalah kita sendiri. Rugi saudara ketika ada diberitakan firman, saudara nggak mau dengar. Saya mau katakan saudara rugi. Tetapi ketika saudara dengarkan, akan memberi faedah yang membawa saudara damai sejahtera, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ada kebahagiaan yang akan terus berlimpah. Makanya ketika saya sendiri merasa saudara, kalau rasanya kan kadang-kadang kan sibuk dengan hal-hal yang lain, wajar, kita wajar. Tetapi sebagai orang yang sudah percaya perlu kita ingatkan diri untuk membaca firman. Banyak kesibukan, setiap manusia pasti banyak kesibukan, banyak sekali. Tetapi kita perlu mengingatkan diri untuk belajar akan firman Tuhan, ya. Karena kenapa? Ketika kadang-kadang kalau kita nggak baca firman Tuhan, entah apa-apa saja yang timbul di pikiran ini, ya, entah apa-apa saja yang muncul meluap gitu. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, terkadang, maaf ini bahkan bukan saya bilang saya lebih, ya, bukan. Saya pernah, karena waktunya kan mungkin gak ada yang dikerjakan yang lain, saya ambil terus untuk belajar firman Tuhan. Saya dimaki pun saya rasanya gak terasa ya saudara. Karena kenapa? Ini saya sedang fokus dengan firman Tuhan. Tetapi ketika gak terisi pikiran ini dengan firman Tuhan, sekali saudara dilecehkan atau dihina, wow, dilecehkan. Ketika saudara dihina contohnya, ya, saudara akan pasti melawan, bisa saja melawan, marah, gak terima, bahkan dimarahi kembali, kau. Tetapi ke saudara, kalau kita isi firman Tuhan, akan ada damai sejahtera, ya, dan akan ada kebahagiaan yang melimpah, amin. Dan firman Tuhan yang saudara dan saya baca, ya, akan memberikan keuntungan bagi saudara dan saya. Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Tepuk tangan dulu untuk Parulian. Dia mungkin masih baru belajar, ya. Saya buka aja dari handphone, ya. Yosua 1 ayat 8. Sudah? Oke. Yunus. Oh. Oh iya. Oke. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudara. Ketika saudara baca firman Tuhan, itu akan memberi keuntungan bagi saudara, ya. Tidak memberi keuntungan bagi Tuhan. Tuhan sudah banyak keuntungannya.
Tuhan sudah berhasil. Tidak memberikan keberhasilan kepada Tuhan. Keberhasilannya adalah untuk saya dan untuk saudara. Kita miliki, amin. Nah saudara, ketika ada Roh Kudus di dalam kita, saya katakan tadi, ketika kita percaya menerima kebenaran, menerima firman kebenaran Injil, yaitu Yesus yang sudah mati bagi saudara, akhirnya saudara percaya, maka saudara dimateraikan dengan Roh Kudus, saudara menjadi milik Allah, bahkan menjadi anak Allah. Artinya Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Ya. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita tidak akan bisa memberitahukan sesuatu firman yang telah dikatakan dalam seluruh kitab ini, dalam seluruh kitab, kalau tidak kita baca. Amin. Roh Kudus sudah tahu semua firman. Amin. Dan tinggal di dalam saudara. Tetapi saudara dan saya sebagai manusia harus belajar tidak mengabaikan firman Tuhan. Roh Kudus itu tidak punya tubuh. Saudara dan saya punya tubuh, punya mata. Saudara gak bisa melihat Roh Kudus secara kasat mata. Dia selalu mengajari saudara, tetapi karena saudara tidak pernah membaca firman, apa yang mau diajarkan kepada saudara dan saya? Tidak ada, susah. Makanya yang kita pikirkan kalau seandainya nengok Facebook terus kan, saya nggak tahu siapa jadinya mengingatkan Facebook bagi saudara. Ya, mungkin Roh Kudus nggak paham sepenuhnya, mungkin. Ya saya nggak bilang dia nggak buka Facebook, saya nggak tahu. Boleh saudara tanya sendiri sama Roh Kudus. Tetapi yang pasti dikatakan bahwa Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu apa yang Tuhan katakan. Amin. Yang Tuhan katakan itu adalah apa? Firman. Itu yang mau diajarkan sama kita. Saudara, ini adalah Yosua yang sebelum diangkat menjadi pemimpin Israel. Sebelum Musa mati, Musa menumpangkan tangan atas Yosua. Ini ada di Ulangan, di belakang Yosua pasal 1 ini. Saudara boleh baca nanti di sana. Ketika Musa meletakkan tangannya atas Yosua, maka Yosua itu dipenuhi oleh roh kebijaksanaan. Saudara. Demikian saudara, ini adalah gambaran kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita percaya sama Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Kita dipenuhi. Dan tidak hanya itu saja saudara. Makanya Yosua diingatkan di pasal 1 ini dikatakan, janganlah lupa engkau memperkatakan firman Tuhan ini, memperkatakan kitab Taurat ini. Ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Karena kenapa? Roh Kudus dengan firman Tuhan itu beroperasi secara bersama-sama, bekerja secara bersama-sama saudara. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu bekerja sama, beroperasi dengan firman Tuhan yang kita baca untuk mengingatkan kita. Amin. Berarti penting kita baca firman Tuhan. Penting kita mendengarkan firman Tuhan. Penting kita untuk buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, karena saudara berbeda dengan orang dunia, ada Roh Kudus yang bisa mengajari saudara. Ya, kalau saudara baca kisah Yosua berhasil, banyak keberhasilan yang Tuhan kerjakan atas hidup Yosua. Demikian saudara dan saya. Ya, ketika saudara tahu bahwa ada Roh Kudus, roh kebijaksanaan yang ada di dalam diri saudara, dalam setiap pergumulan yang saudara hadapi, ya, dalam setiap masalah yang saudara hadapi, Roh Kudus akan mengingatkan saudara semua yang dari Tuhan. Kamu berharga. Mungkin hari ini saudara ada yang merasa, siapalah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan katanya, apa? Dari biji matamu. Ya, saya nggak bilang salah lagu ini saudara ya, enggak. Ya, karena memang bagi Tuhan kita ini biji matanya Tuhan, penting bagi Dia, amin. Tetapi kalau saudara harus terus bertanya siapakah aku sampai Yesus datang kedua kali, bagaimana saudara? Berabe kita. Ya, berarti sangat penting bahwa, ingat saudara ya, firman Tuhan itu sangat penting kita baca. Karena kenapa? Roh Kudus yang ada di dalam kita akan mengingatkan segala sesuatu apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Yohanes pasal
14 ayat 26. Ya, ini kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Belum? Oke, Yohanes 14 ayat 26 di sini katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jelas firman Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan mengajarkan, memberitahukan segala sesuatu apa yang Tuhan katakan tentang kita. Amin. Di ayat ini memang Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, ya. Tetapi ini sangat penting bagi kita juga sebagai orang yang sudah percaya. Ini adalah untuk kita orang yang sudah percaya. Karena kenapa? Kita bukan hanya murid lagi, kita menjadi anak Allah. Amin. Kalau anak itu diberikan semua apa yang Tuhan punya diberikan gitu, saudara. Bahkan kehidupannya sendiri dia berikan bagi saudara. Itulah bedanya kita. Saudara harus tahu, saudara itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Ya, sesuatu hal yang sangat berharga bagi Tuhan. Sangat berharga. Itu saudara kenapa saudara ketika ada dalam dosa, ketika saudara masih berdosa, ya kita belajar waktu saya khotbah kemarin kan. Ya. Bahkan saat kita berdosa, Yesus mati bagi kita. Saat kita masih dalam dosa, Yesus mati bagi kita. Betapa saudara dan saya dikasihinya. Dan Roh Kudus ini yang sudah diberikan bagi kita, yang telah memerdekakan kita tadi, saudara. Yang telah memerdekakan saya dan saudara dalam Kristus dari hukum dosa, memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kudus ini akan mengajarkan kita segala sesuatu dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan katakan. Saudara, kalau saudara nggak pernah baca firman, bagaimana Roh Kudus akan mengingatkan? Tapi kalau saudara sudah baca, mungkin saudara ke depan akan tiba-tiba di satu perkumpulan di organisasi saudara tiba-tiba, ayo Stephen ya, Stephen, boleh nggak kamu baca firman? Sharingkan firman hari ini. Karena Stephen sudah membaca firman setiap hari, siap katanya. Amin? Siap. Karena kenapa? Dia sudah banyak belajar firman Tuhan di Agape Grace Family. Amin. Iya saudara. Mungkin saudara tiba-tiba dihunjuk dihunjuk untuk berkhotbah di satu tempat yang besar kan. Rupanya karena saudara belum pernah siap, belum pernah baca firman, saudara jadi bergetar. Bisa jadi saudara. Tetapi saudara, kalau saudara sudah banyak belajar baca firman Tuhan, ya, saudara akan menjadi dari yang lemah menjadi kuat, ya. Dari yang rasanya murung, apa lawan kata murung? Ceria, sukacita. Ya. Itu saudara. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Saat saudara ambil keputusan dalam apa yang saudara mau kerjakan, ya, saudara andalkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Bertanya pada Roh Kudus. Roh Kudus akan memberitahukan segala sesuatu bagi saudara. Ya. Tidak lagi karena saudara berpikir ya sama seperti saya dulu. Makanya saya sendiri rasanya terjebak ketika saya bertanya-tanya, di mana sih Roh Kudus yang kok nggak pernah aku digetar-getarkan gitu, kok nggak pernah aku buat lompat-lompat atau gimana? Saudara, itu ada. Itu karena seseorang itu merasa bersukacita ketika dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Merasa bersukacita itu ada. Karena Roh Kudus itu membawa sukacita. Karena sakingnya sukacita, damai sejahtera, kadang-kadang orang itu tidak bisa lagi mengendalikan diri. Saudara. Tetapi hari ini Roh Kudus yang ada, semua kita yang ada di dalam ruangan ini, yang menyaksikan secara online,
Ketika kamu sudah percaya sama Yesus, ada Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada menuntun saudara, memberitahukan segala sesuatu, mengajari kita. Ketika saudara mungkin memutuskan sesuatu hal, contohnya mau mengerjakan sesuatu hal, mau buka usaha contohnya saudara. Saudara perlu andalkan Roh Kudus di sana. Caranya bagaimana? Mulai dengan berdoa, baca firman Tuhan, tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus ini Tuhan aku mau mengerjakan ini. Aku mau buka usaha pangkas contohnya kan. Karena saya sendiri bisa memangkas rambut. Jadi mungkin ini contoh saya sendiri kan. Saya mau belajar, saya mau rindu untuk buka pangkas ya. Dan kerinduan saya pangkas ini mungkin ada 5 kursi ya. Tempatnya yang amin. Ini nubuatan ini. Jadi ada 5 kursi ya. Saya merindukan tempatnya ditempel dengan apa namanya? Jangan ditempel dengan AC. Kok ditempel dengan AC? Mungkin saya rindu dindingnya ditempel dengan background yang ala barber. Ya, ala barber. Ketika saya punya kerinduan ini, saya perlu untuk memberitahukan kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui berdoa. Melalui selanjutnya baca firman Tuhan. Dan saudara, pasti Dia ajarkan kita. Ketika kita mulai dengan cara seperti itu mengandalkan, atau mungkin hari ini saudara di dalam gereja ini, ya, di dalam Agape Grace Family, kita sama-sama memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang kita punya itu, yang kita miliki itu adalah sama, nggak ada bedanya. Makanya ketika di dalam sini kita boleh bertanya kepada orang-orang yang ada di dalam sini. Contohnya kalau kita buka usaha, kita boleh bertanya. Ya. Ada pastor kita, ada orang tua kita di sini, ada Pak Stanggang. Karena kenapa? Roh Kudus juga akan bisa memberitahukan kepada mereka apa yang Tuhan katakan. Amin. Roh Kudus bisa memberitahukan. Bisa. Gak ada bedanya. Mungkin karena saudara lagi kacau pikirannya, saudara gak bisa dengar lagi. Bisa saja orang lain, orang yang di dalam keluarga kita ini, Tuhan kasih tahu. Ya. Kemarin waktu di depan ini kan pastor kita sudah membuka diri untuk kalau ada yang mau konseling, ada yang mau berbicara, saya terbuka. Saudara, kalau pastor kita, mungkin dia dengarkan online-nya, kalau pastor kita nggak mau menelepon saudara, telepon saja pastor. Pastor, saya lagi sakit hati, ada contohnya. Ya saudara akan dikasih tahu melalui firman Tuhan. Ada obatnya. Saudara, saya alami sendiri. Ini ketika ada sesuatu hal yang saya alami, saya beritahukan kepada orang-orang yang saya percaya secara kerohanian. Itu sangat membantu saya untuk menemukan hal apa yang Tuhan sudah sediakan bagi diri saya. Artinya kita jangan abaikan baca firman Tuhan. Kita gak bisa abaikan Roh Kudus itu. Amin. Ingat, Roh Kudus bukan karena seperti yang saya bilang tadi, harus saudara melompat-lompat, harus saudara berbahasa roh. Enggak saudara. Tidak. Roh Kudus itu akan berbicara kepada saudara. Dia akan membawa damai sejahtera dan membawa sukacita. Makanya setiap apa yang saudara kerjakan, perlu saudara bertanya kepada Roh Kudus. Tanya. Ya, ingat saudara, ketika saudara baca firman, dan firman yang sudah kita baca itu, ada Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kita. Dan ketika dia mengingatkan kita, dia akan membawa damai sejahtera. Dia akan memberikan damai sejahtera. Dan selanjutnya akan memberikan keuntungan dan keberhasilan bagi saya dan bagi saudara. Itulah apa yang semua dari Tuhan. Mulai dari baca firman, ini kan semua tentang Tuhan. Firman adalah dari Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Keuntungan dan keberhasilan dari Tuhan. Tapi kita yang memiliki. Amin. Kita yang punya. Kita yang menikmatinya.
ketika ada sesuatu hal yang saudara inginkan, saudara buka usaha, mungkin saat saudara jalani ada kesulitan. Ada. Tetapi ketika saudara doakan sebenarnya, contohnya buka pangkas, ya. Ada orang yang sudah dipakai Tuhan, buka usahamu gitu. Saudara merasa damai, ada yang bekerja sama dengan saudara. Tetapi ketika saudara jalani, saudara mengalami kesulitan. Rasanya nggak ada damai sejahtera. Ya. Padahal apa yang sudah diberikan di depan ini, kamu sudah buka usaha, sudah pasti. Itu adalah dari Tuhan. Saudara, saat saudara jalani apapun dalam hidup saudara, ketika masih ada ketidakdamai sejahtera, tetap jalani. Karena apa yang sudah saudara minta, doakan kepada Tuhan sudah diberikan. Bukan berarti apa yang sudah diberikan itu tidak lagi dari Tuhan. Karena kenapa? Saat saudara mengalami kesulitan, ada Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan saudara. Amin. Ada Roh Kudus yang akan menuntun saudara dalam kesulitan, dalam kesusahan yang saudara alami. Maksudnya ketika saudara menginginkan untuk merencanakan sesuatu, tetap andalkan Roh Kudus. Mungkin saat saudara jalani ada kesulitan, tetapi di dalam kesulitan itu ada Roh Kudus, ada Tuhan yang selalu menolong dan membantu saudara, memberitahukan segala sesuatu bagi saudara. Amin. Saudara, hari ini kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dipimpin, sudah menerima Roh Kudus. Dan hidup kita akan terus dipimpin Roh Kudus sampai selama-lamanya. Dan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin.